Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku, jumpa lagi kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10. Materi kita yang ketiga yaitu mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan peserta didik mampu: satu, meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Memahami makna kejujuran. Satu, pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan as-sidq atau siddiq, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan katanya dusta atau al-kazib. Nah, itu pengertian jujur. Menurut istilah, jujur atau as-sidq bermakna kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Yang keempat, sesuai yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Nah, itu pengertian jujur menurut bahasa dan menurut istilah. Anak-anak sekalian, sifat jujur itu ada pembagiannya. Menurut Imam Ghazali, salah seorang filosof Islam, membagi sifat jujur atau benar atau siddiq sebagai berikut. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jujur dalam niat. Jadi diniatkan semua itu karena Allah. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Jadi tidak menambahi, tidak dikurangi. Dia berkata apa adanya. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Jadi orang yang jujur itu ada 3 sifatnya. Dalam niat, dalam perkataan, dan dalam perbuatan. Lalu dalilnya mana? Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Kejujuran merupakan pondasi atas tegaknya satu nilai-nilai kebenaran, karena jujur identik dengan kebenaran. Ta'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi jujur itu identik dengan kebenaran. Biasanya orang yang jujur itu berkata benar, berbuat dengan benar, didasari karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu dalil tentang perintah jujur juga dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum sana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Quran surah Al-Maidah ayat 5 ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mendekatkan kebenaran karena Allah. Menjadi saksi apa saja hendaklah dengan adil. Dan janganlah sekali-kali karena kebencianmu terhadap satu kaum, kita benci terhadap seorang, sehingga dia benar kita katakan salah. Itu berarti mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Nah, berlaku adil lah, karena adil sangat dekat dengan takwa. Dan Allah Maha mengetahui itu. Lalu Quran surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Jadi orang yang siddiq, orang-orang yang benar itu direferensi oleh Allah untuk didekati. Anak-anak sekalian, apa kandungan Quran surah Al-Maidah ayat 8? Ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas. Karena Allah, baik pekerjaan bertalian dengan urusan duniawi maupun akhirat. Dalam persaksian mereka harus adil, menerangkan apa sebenarnya tanpa memandang siapapun orangnya. Menurut Ibnu Katsir, maksud ayat di atas adalah orang-orang yang beriman menjadi penegak kebenaran Allah. Bukan karena manusia atau karena popularitas, untuk mencari popularitas. Jangan pula karena kebencian pada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil terhadap mereka. Kandungan Quran surat At-Taubah ayat 119. Dalam ayat ini Allah menunjukkan seruannya dan memberikan bimbingan pada orang-orang yang beriman padanya dan Rasulnya. Mereka diharapkan tetap dalam ketakwaan serta berharap ridho Allah dengan cara menunaikan segala kewajiban yang telah ditetapkannya dan menjauhi larangannya. Dan senantiasa bersama-sama orang yang benar dan jujur, jauh dari sifat munafik. Nah, ini kandungan dari surah At-Taubah. Lalu dalil dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yatakharru kadba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakzibu wa yatakharral al-kaziba hatta yuktaba indallahi kazzaba. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah SWT sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan dan kejahatan menuntunmu ke neraka
dan sesungguhnya senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta, sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Jadi sangat jelas sekali di sini hadis dari Ibnu Mas'ud ini, bahwa jujur itu sangat penting sekali karena akan mengarahkan kita masuk surga. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, kesimpulannya adalah jujur adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan, sedangkan dusta adalah mengatakan sesuatu tidak sesuai kenyataan. Kejujuran merupakan petunjuk dan jalan menuju surga Allah, sedangkan dusta adalah petunjuk dan jalan menuju neraka. Jujur adalah sifat para nabi dan rasul, sedangkan bohong dusta adalah ciri atau sifat-sifat orang munafik. Kejujuran menciptakan ketenangan, kedamaian, sedang dusta menimbulkan keguncangan, kesengsaraan lahir batin. Diperbolehkan dusta hanya untuk 3 hal, yaitu ketika seorang istri memuji suaminya atau sebaliknya. Ketika seorang akan mencelakai seseorang yang tidak bersalah dengan mengatakan bahwa orang yang dicari tidak ada. Ketika ucapan dusta untuk mendamaikan 2 orang yang sedang bertikai agar damai dan rukun kembali. Nah, itulah sekilas mengenai mempertahankan kejujuran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan ini bisa Anda pahami, dan yang terpenting lagi, mari kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian saja, mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.